Hai hai hai, selamat datang di channel Bang Anim. Di video kali ini Bang Anim akan membahas alur cerita dari serial manhwa Fast Genius. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum join ke channel ini, jangan lupa buat di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bang Anim semangat bikin kontennya. Oke, nggak usah kelamaan intro, yuk kita langsung lihat alur ceritanya. Siung! Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya Sun Ho yang didatangi para siswi yang terlihat mereka membawa sepucuk surat cinta. Apa itu? Tanya Sun Ho. Ini, ambillah. Jawab siswi itu dengan wajah malu-malu meong. Lalu siswi itu pun pergi setelah memberikan surat kepada Sun Ho. Ternyata dapat surat lagi, ucap Sun Ho. Lalu Shin pun berganti ke kelas 1-3 yang dimana di sini Sun Ho terlihat membawa banyak sekali surat dan juga hadiah-hadiah untuk Jiwong. Jiwong, gadis-gadis itu memberiku hadiah lagi. Waduh, banyak sekali. Ada berapa? Tanya Jiwong. Nih Jiwong, ada segambreng hadiah dan suratnya, jawab Sun Ho. Di sini Jiwong speechless banget. Karena ini untuk pertama kalinya dia mendapatkan surat dan juga hadiah yang begitu banyak dari para gadis. Ya ampun, surat cinta dan hadiah ini baru pertama kalinya aku alami dalam hidupku, ucap Jiwong. Lalu apakah aku akan menjadi pengantar hadiah terus? Ini tidak ada akhirnya. Kenapa mereka selalu menggangguku? Kenapa mereka tidak langsung mendatangimu saja? Ucap Sun Ho. Hehehe, maaf ya Sun Ho. Mungkin itu karena aku tampan, ucap Jiwong dengan mode tengil. Ada dasar kamu brengsek, ucap Sun Ho dengan emosi. Hahaha, maaf, aku cuma bercanda. Lebih baik kita langsung buka hadiahnya dan langsung berpesta, ucap Jiwong. Nampak di sini Jiwong dan Sun Ho membuka kotak hadiah itu dan melihat banyak sekali coklat dan permen. Mereka pun langsung menyantap makanan itu. Di sini terlihat para siswa-siswa yang sebelumnya berkelahi dengan Jiwong tampak sangat kesal karena Jiwong mendapatkan hadiah yang banyak dari para gadis. Sial, mereka mengambil semua permennya. Aku benar-benar sangat kesal. Kim Hejin pun, gadis tercantik di kelas sebelah, ikut-ikutan memberi permen. Tunggu sebentar, maksudmu Kim Hejin yang cantik itu juga ikutan? Aku benar-benar sangat kesal. Apa yang harus kita lakukan pada dia? Ini benar-benar membuatku gila, ucap teman-teman Kicul. Baiklah, mungkin ini waktunya yang tepat. Kita harus memberinya pelajaran, ucap Kicul. Di sini nampak Kicul teringat kembali kejadian di kantin, yang dimana tangan Kicul dikremes sampai lemes. Anak itu punya jurus cengkraman macan, boy. Aku harus hati-hati. Tapi aku juga nggak tahu apakah dia jago gelut, ucap Kicul. Kemudian terlihat percakapan antara Jiwong dan juga Sun Ho, yang dimana Sun Ho mengajak Jiwong untuk makan topoki dan juga pizza. Jiwong, nanti kita makan topoki pedas sama pizza yuk, ucap Sun Ho. Ayolah, aku mah siap boy kalau soal makan, ucap Jiwong. Lalu Jiwong tiba-tiba saja terkejut karena melihat bukunya yang tiba-tiba rusak. Aduh, lagi-lagi bukuku rusak. Aku masih belum bisa mengendalikan kekuatanku. Lalu kita pun diperlihatkan bapak guru yang tiba-tiba masuk kelas dan menyuruh siswa-siswa untuk diam dan mendengarkan apa yang ingin dia bicarakan. Perhatian semuanya, tolong dengarkan bapak. Ada yang perlu bapak sampaikan. Jadi karena sudah beberapa hari semenjak kalian masuk sekolah, kalian harus saling mengenal satu sama lain. Dan bapak juga akan memilih seseorang untuk menjadi ketua kelas. Jadi untuk kandidat pertama, bapak akan merekomendasikan Soa karena dia anak yang paling pintar di kelas ini. Lalu, apakah kalian punya kandidat lain? Tanya Pak Guru. Di sini Pak Guru bingung karena tidak ada lagi murid yang mencalonkan diri menjadi ketua kelas. Lalu, tiba-tiba saja ada murid yang berteriak dan merekomendasikan agar Jiwong menjadi ketua kelas. Jiwong saja Pak yang jadi ketua kelas. Sontak, itu membuat para siswi-siswi lain terbakar api cemburu karena merasa mereka keduluan oleh siswi itu. Sial, gadis itu padahal tadi aku yang ingin merekomendasikan Jiwong. Nampak Jiwong pun kaget karena namanya ikut direkomendasikan oleh murid-murid kelas. Apa? Ketua kelas? Aku, ucap Jiwong. Ya kalau begitu apakah guru akan membuatnya sibuk saat nanti Jiwong menjadi ketua kelas?
Jika seperti itu, nampaknya aku sulit main dengan Jiwong, ucap Sunho. Mendengar ucapan Sunho, Jiwong pun kaget karena dia tidak ingin menjadi ketua kelas dan tidak bisa bermain dengan Sunho. Apa yang kamu katakan? Sunho adalah teman pertamaku. Selain itu, aku tidak mau jadi ketua kelas. Lalu Jiwong pun berdiri dan berkata pada guru bahwa dia nggak mau jadi ketua kelas. Pak Guru, maafkan saya. Saya tidak mau jadi ketua kelas, ucap Jiwong. Tapi kamu satu-satunya siswa yang direkomendasikan di sini. Setelah SOA, itu akan sulit karena kita membutuhkan lebih dari 2 calon untuk melakukan voting, ucap Pak Guru. Nampak Pak Guru meminta para siswa yang ada di situ untuk menjadi relawan agar mau menjadi kandidat ketua kelas. Di sini terlihat Kicul yang sangat tidak senang jika Jiwong menjadi ketua kelas. Apa? Jiwong akan menjadi ketua kelas? Tidak bisa. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku harus memikirkan cara agar dia gagal menjadi ketua kelas, pikir Kicul. Tiba-tiba Kicul pun mengangkat tangannya dan ikut serta dalam calon pemilihan ketua kelas. Pak Guru, saya akan menjadi calon ketua kelas, ucap Kicul. Nampak para pendukung setia Kang Kicul sangat bersemangat untuk mendukungnya. Kang Kicul, Kang Kicul, la la la, ye, la la la, ye. Jadi sudah ditetapkan, kita memiliki 3 calon ketua kelas, yaitu Soa, John Jiwong, dan juga Kang Kicul. Jadi ayo sekarang kita mulai pemungutan suaranya. Terlihat di sini nama Jiwong dan juga Kicul saling kejar-kejaran mendapat suara terbanyak. Dan Soa pun ikut menyusul di belakangnya. Tak disangka voting akhirnya menunjukkan bahwa suara dari Jiwong dan juga Kicul sama banyaknya. Orang-orang pun bingung, karena dengan suara yang sama, apakah mereka harus melakukan voting ulang? Tapi di sini Jiwong memberikan pilihan terbaik di tengah kegaduhan di kelas itu. Pak Guru, saya nggak mau jadi ketua kelas. Biarkan Kicul saja yang jadi ketua kelas, ucap Jiwong. Sungguh, kamu tidak mau. Tapi kamu dan Kicul punya suara yang sama loh. Iya, nggak apa-apa Pak Guru. Oke, jadi sudah ditetapkan kalau Kicul menjadi ketua kelas dan Soa menjadi wakilnya, ucap Pak Guru. Nah, karena Kicul sudah terpilih menjadi ketua kelas, dia akan mendapatkan tugas untuk mengawasi jadwal piket kelas. Dan sekarang mari kita ucapkan selamat kepada ketua kelas baru kita, Kang Kicul, ucap Pak Guru. Lalu murid-murid pun langsung mengucapkan selamat pada Kicul. Selamat ya Kicul. Kicul, jangan lupa traktir bakso ya. Yeay, Kicul hebat. Selamat ya. Jangan lupa ya Kicul, cuannya. Haha. Ucap para murid di kelas itu. Setelah perayaan tersebut, nampak Soa akan keluar dari kelas itu. Lalu tiba-tiba saja ada yang memegang pundaknya. Aduh, mau dong megang Soa. Hehehe, bercanda cantik. Oke, lanjut. Dan ternyata orang yang memegang pundak Soa adalah Kicul. Hei Soa, mau pergi kemana kamu? Bukankah kamu harus mengawasi jadwal piket? Ucap Kicul. Apa? Bukankah tadi guru yang menyuruhmu untuk melakukannya hari ini? Jawab Soa. Hahaha, apakah kamu serius? Berpikir bahwa aku akan melakukan tugas yang merepotkan ini. Aku akan pergi, jadi kamu saja yang awasi jadwal piket. Jadi sampai jumpa wakil ketua, ucap Kicul dengan tengilnya. Nampak di sini Soa begitu kesal melihat kelakuan Kicul yang gak ada ahlaknya. Hei Kang Somai, salah, maksudnya Kang Kicul, teriak Soa. Sontak, Kicul and the gang beserta Jiwong dan juga Sunho yang masih berada di dalam kelas langsung melihat ke arah Soa. Hei Pacul, maksudnya Kicul. Tadi guru sudah menyuruhmu melakukannya, jadi jangan lepas tanggung jawab dong. Kupikir kamu itu cerdas, ucap Soa. Apa? Apa yang kamu katakan? Apa kamu punya masalah, ha? Apakah kamu bodoh, Soa? Ucap Kicul. Di sini Kicul yang terpancing oleh kata-kata Soa langsung merilis pukulan pengubah wajah. Cat! Nampak di sini Jiwong dan juga Sunho berlari coba menolong Soa. Namun tiba-tiba saja Soa pun merilis tendangan yang seperti Sakura. Chanaro! Swing! Bam! Ya, di sini nampak tendangan Soa yang kena telak ke jidat dari Kicul. Kicul pun langsung terlempar ke belakang yang dimana itu membuat semua orang yang berada di kelas pun kaget. Luar biasa. Tendangannya langsung terkena telak di jidatnya Kicul, ucap Jiwong dan juga Sunho.
Di sini kita diperlihatkan Kicul yang saat ini pingsan sambil mengeluarkan busa-busa manja dari mulutnya, seperti orang yang mabuk lem, dan terlihat cap sepatu kuda juga di jidat Kicul. Jadi di sini kita belajar bahwa kita harus hati-hati kalau mau berurusan dengan Eceu. Bisa-bisa nanti kita dibikin kayak Kicul. Hehehe. Lanjut. Scene diperlihatkan yang dimana saat ini Kicul sedang dibawa oleh kedua temannya yang nampak masih ada busa-busa manja yang keluar dari mulut Kicul. Hei Soa, jangan pikir kau bisa lolos. Kamu akan membayar semuanya, ucap teman Kicul. Nampak di sini Jiwong resah dan berpikir, seandainya tadi dia yang menjadi ketua kelas, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Lalu Sin pun berpindah ke ruangan UKS yang nampak Kicul yang masih tidak sadarkan diri dan juga ada guru yang cantik yang sangat aduhai mambai hahai. Siapa yang melakukan ini? Tanya Bu Guru. Anu Bu, anuku, maaf, maksudnya yang melakukan ini adalah. Di sini terlihat Soa sangat ketar-ketir karena takut namanya disebutkan oleh teman Kicul. Lalu tiba-tiba saja pahlawan kita yang ganteng dan kalem menolong Soa dengan gagahnya. Aku yang melakukannya, ucap Jiwong. Soa kaget, lalu melirik arah Jiwong yang saat itu hendak menolongnya. Itu semua aku yang melakukannya, ucap Jiwong. Benarkah? Lalu apa alasannya kamu melakukan ini? Tanya Bu Guru. Jadi alasannya adalah Jiwong di sini malah bingung karena dia harus berkata apa. Waduh, sial, aku nggak mikir dulu sebelum mengatakan itu, pikir Jiwong. Melihat Jiwong yang kehabisan kata-kata, Sunho pun hendak membantunya. Maaf Bu Guru. Jadi sebenarnya beberapa hari yang lalu di kantin sekolah, Kicul pernah mengolok-olok saya dan Jiwong pun menolong saya. Pernyataan Sunho itu pun membuat teman-teman Kicul kaget. Dan akhirnya demi menjaga nama baik mereka bertiga, teman-teman Kicul pun berbohong. Tidak terjadi apa-apa kok Bu Guru. Ini hanya salah paham saja. Kami bertiga tidak melakukan hal yang salah kok, ucap teman Kicul. Jika kita berbicara lebih jauh, bisa-bisa mereka mengatakan bahwa Kicul memukul lebih dulu, ucap teman Kicul sambil berbisik pada teman sebelahnya. Lalu Bu Guru pun kembali bertanya pada Jiwong. Jiwong, seberapa keras kamu memukulnya? Jika aku melihat kondisinya, dia harus mendapatkan pemeriksaan plus-plus. Ini semua karena kamu memukulnya sangat keras. Aku nggak sangka, kamu baru saja masuk ajaran baru, tapi sudah melakukan ini. Untuk kali ini, kamu akan didisiplinkan, dan itu akan berdampak pada catatan sekolahmu. Kicul harus dibawa ke rumah bersalin. Maksudnya rumah sakit. Aku akan menghubungi orang tuanya. Lalu nanti kau harus minta maaf pada orang tua Kicul Jiwong. Lalu sisanya kalian pulang ke rumah masing-masing ya, ucap Bu Guru. Kemudian Sin pun berpindah yang dimana terlihat Sunho dan juga Soa pulang bersama. Maaf, seharusnya tadi aku menjelaskan bahwa aku yang melakukannya, tapi aku takut, ucap Soa. Nggak apa-apa, santuy-santuy. Bagaimanapun juga Jiwong dan aku nggak pandai belajar. Kami nggak peduli soal itu, ucap Sunho. Aku sangat menyesal. Besok aku akan datang kepada guru dan mengatakan yang sebenarnya. Nggak usah, jangan lakukan itu. Malah aku yang berterima kasih loh. Berkatmu kami akan terkenal dan melihat kondisi Kacul saat ini itu membuatku sangat senang. Tapi semua itu kan karena salahku. Oh iya, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Oh, itu karena aku belajar pada Nona Sakura sebagai pertahanan diri. Dan aku pun pemegang sabuk hitam. Apa? Sabuk hitam? Ucap Sunho sambil terkejut. Aku sangat khawatir. Ini pertama kalinya aku memukul orang. Hei, bolehkah aku meminta nomor Jiwong? Apa? Enggak. Apakah kamu kepelet sama Jiwong juga? Lebih baik kamu minta sendiri sana, ucap Sunho. Oh, tenang aja. Aku nggak suka kok sama dia. Sekarang Kicul dirawat di rumah sakit, jadi kita harus mengunjunginya. Dan aku harus minta maaf. Lalu Sin pun berpindah. Nampak di sini Jiwong masih menunggu Kicul yang masih belum sadarkan diri. Gila, itu tendangan yang sangat kuat. Sepertinya Kicul mengalami gegar otak. Bagaimana caranya agar tapak kuda ini menghilang dari jidatnya? Lalu Jiwong pun tiba-tiba saja mengeluarkan aura biru dari tangannya
yang membuat dia keheranan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kemudian suara pintu terbuka. Cekrek! Sontak itu membuat Jiwon kaget. Dan cerita pun to be continue.